bingung semuanya. Apa jadinya bila uang korupsi dipakai untuk beribadah haji di Makkah? Seperti kisah seorang kades di Jawa Timur ini. Di kaki Gunung Raung, di sebuah desa kecil di Banyuwangi yang hijau dan subur, tinggallah seorang kepala desa bernama Suryo Wibowo. Wajahnya bersih, senyumnya hangat, dan tutur katanya lembut. Tak ada warga yang tak kenal namanya. Ia kerap muncul dalam kegiatan sosial, membangun musola, membagi-bagikan sembako, bahkan membiayai anak-anak yatim untuk sekolah. Di mata masyarakat, Suryo adalah sosok dermawan, pemimpin teladan, dan panutan umat. Pagi itu, suara beduk masjid berkumandang disusul pengumuman dari pengeras suara. Warga yang kami cintai, mohon doa restu untuk Bapak Kepala Desa kita tercinta, Bapak Suryo Wibowo, yang pagi ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Sontak desa geger, ibu-ibu menitikkan air mata haru, bapak-bapak mengangguk kagum. Masya Allah, Pak Kades luar biasa. Sudah baik, dermawan, sekarang naik haji pula, gumam Padul, petani tua yang kerap menerima bantuan pupuk dari Suryo. Tapi di balik semua pujian itu, ada sosok yang diam-diam mencurigai. Namanya Bu Retno, guru SD sekaligus bendahara badan usaha milik desa. Sudah lama ia merasa ada kejanggalan dalam laporan keuangan desa. Dana bantuan dari provinsi tak pernah jelas arahnya, laporan pembangunan sering tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun setiap kali ia mencoba bersuara, ia dibungkam dengan berbagai alasan dan intimidasi halus. Di malam sebelum keberangkatan haji, di rumah dinas yang megah, Suryo duduk termenung sendiri. Di hadapannya, terbentang koper dan baju ihram putih bersih. Tapi hatinya gelisah. Uang yang ia pakai untuk ongkos haji, dari tiket hingga akomodasi, semuanya berasal dari komisi gelap, pemotongan dana proyek, dan markup anggaran desa. Ia mencoba menenangkan diri. Lebih besar dari Allah Maha Pengampun. Di tanah suci nanti, aku akan bertobat. Setidaknya aku sudah banyak membantu orang. Ia mencoba membungkam hatinya dengan pembenaran demi pembenaran. Ia tak tahu, langkah kakinya ke tanah suci akan membawanya ke titik balik hidupnya, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Langit Madinah membentang biru, angin padang pasir menyapu wajah Suryo saat ia pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci. Matanya berkaca-kaca, ratusan jamaah Indonesia berbaur dalam lautan putih. Semuanya melantunkan doa dan kalimat tobat. Tapi hati Suryo terasa berat. Di tengah gemuruh takbir, ia merasa kecil, dan kotor. Hari-hari awal ibadah berjalan seperti biasa. Ia ikut ziarah ke Raudah, salat berjamaah di Masjid Nabawi, membaca Al-Quran di sela waktu. Namun setiap malam, ketika tubuhnya lelah dan kepala bersandar di kasur hotel, bayangan-bayangan kelam datang mengusik. Ia teringat wajah Bu Retno yang pernah menatapnya dengan curiga. Ia ingat laporan keuangan fiktif yang ia tanda tangani. Ia ingat tumpukan uang dalam brankas tersembunyi di rumahnya. Semua dosa itu tiba-tiba terasa nyata di tempat suci ini. Suatu malam, Suryo duduk sendirian di pelataran Masjidil Haram. Udara terasa hangat. Orang-orang berlalu lalang membaca doa, sementara ia menatap Ka'bah dengan mata sembab. Ya Allah, jika Engkau benar-benar Maha Tahu, pasti Kau tahu bagaimana aku kemari dengan uang haram. Ampuni aku, bisiknya lirih. Tiba-tiba seorang laki-laki tua duduk di sampingnya. Wajahnya keriput, kulitnya gelap terbakar matahari, namun matanya jernih dan tajam. Ia menatap Suryo sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Banyak yang datang ke sini membawa tubuh bersih, tapi hati kotor. Ada yang datang dengan uang haram, tapi pulang dengan jiwa yang lurus. Yang penting bukan siapa dirimu saat datang, tapi siapa dirimu saat kembali." Suryo tertegun. Ia tak mengenal pria itu. Tapi kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras dari apapun. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena malu. Ia sadar, topeng dermawannya tak bisa menutupi apa yang telah ia curi dari rakyat. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidup, Suryo benar-benar sujud. Lama, dalam, dengan air mata yang membasahi sajadah. Ia tak lagi mencari pembenaran. Ia hanya minta satu hal. Tunjukkan jalan pulang yang benar. Pesawat Garuda dari Jeddah mendarat mulus di Bandara Juanda, Surabaya. Rombongan haji disambut keluarga masing-masing dengan pelukan dan air mata bahagia. Namun bagi Suryo, tak ada senyum yang benar-benar muncul di wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, bukan kebanggaan, tapi semacam kehampaan yang sunyi. Setibanya di desanya, warga kembali menyambutnya dengan sukacita. Spanduk bertuliskan "Selamat datang, Haji Suryo Wibowo" terbentang lebar di balai desa. Ibu-ibu menyuguhkan tumpeng, anak-anak bersorak, dan para tokoh masyarakat memberi selamat dengan penuh hormat. Namun semua itu hanya sebentar. Beberapa hari setelah kepulangannya, desas-desus mulai terdengar. Bu Retno, yang selama ini diam, tiba-tiba datang ke rumah Suryo. Ia membawa setumpuk dokumen, tersusun rapi, lengkap dengan bukti transaksi, fotokopi nota palsu, hingga aliran dana proyek fiktif. "Maaf Pak Suryo, saya sudah serahkan semua ini ke inspektorat dan kejaksaan. Saya tidak bermaksud menjatuhkan Bapak. Tapi ini tentang amanah rakyat. Dan saya tahu, Bapak pasti mengerti makna pertobatan yang sejati." Suryo terdiam, dadanya bergetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena ia tahu ini memang saatnya. Ia tak melawan, ia tak berdalih, ia hanya mengangguk. Keesokan harinya, ia mengundang seluruh warga ke balai desa. Di hadapan mereka, dengan mikrofon yang sempat membuat suaranya gemetar, ia bicara. "Saudara-saudaraku, selama ini kalian melihat saya sebagai dermawan. Tapi kedermawanan saya adalah topeng dari sebuah kebohongan. Saya telah menyalahgunakan dana desa. Saya korupsi. Saya berdosa." Suasana hening. Tak ada yang menyangka pengakuan itu akan keluar dari mulut Suryo sendiri. "Saya tidak ingin pulang dari haji hanya membawa gelar, tapi membawa perubahan. Saya siap bertanggung jawab, menjalani proses hukum, dan mengembalikan apa yang bukan milik saya." Tangis pecah di antara warga. Ada yang kecewa, ada yang marah, tapi banyak juga yang terharu. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia berani menebus kesalahan. Beberapa bulan kemudian, Suryo resmi diberhentikan dari jabatannya dan menjalani masa tahanan. Tapi di dalam penjara, ia berubah menjadi guru ngaji, membantu napi lain belajar Al-Quran, menulis buku kecil tentang tobat di tanah haram, dan menyumbangkan seluruh harta pribadinya untuk membangun panti asuhan atas nama desa. Dari luar, lapas kelas 2 itu terlihat biasa, tembok kusam, pagar besi, dan deretan napi yang sibuk menyapu halaman. Tapi di dalam sebuah ruangan kecil di pojok kanan, ada pemandangan yang berbeda. Beberapa narapidana duduk bersila menghadap seorang pria berseragam tahanan, bersuara lembut, penuh wibawa. Dialah Suryo Wibowo. Meski hidupnya berubah drastis, ia memilih tak mengutuk nasib. Ia mengisi hari-hari dengan mengajar mengaji, mengajarkan makna tobat, dan menulis pengalaman hidupnya. Buku catatannya kini sudah sampai ke para mahasiswa, ustaz muda, bahkan kepala desa dari wilayah lain. Semua ingin belajar dari kisah haji yang jujur mengakui dosa. Ia juga menulis surat berkala untuk warga desa yang dulu dipimpinnya. Salah satunya dibacakan oleh Bu Retno dalam peringatan Maulid Nabi di balai desa. "Wahai saudaraku di kampung halaman, aku dulu memakai tangan untuk mencuri, tapi kini aku memakai tangan ini untuk menulis kebaikan. Aku dulu menipu dengan kata-kata, kini aku belajar mengucap kebenaran meski pahit. Aku pernah berpura-pura menjadi orang baik, tapi kini aku berusaha benar-benar menjadi baik." Warga yang mendengarkan surat itu tak sedikit yang meneteskan air mata. Seorang pemuda berkata lirih, "Saya dulu muak sama pejabat, tapi Pak Suryo beda. Beliau salah, tapi berani bertanggung jawab. Itu laki-laki sejati." Setelah 4 tahun menjalani hukuman, Suryo akhirnya bebas. Ia tak kembali ke panggung politik,
tak mengincar jabatan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, hidup sebagai pembina santri dan penulis. Ia menanam sayur di halaman, mengajar anak-anak ngaji, dan menolak segala bentuk pujian. Saya tidak suci, saya hanya pernah jatuh sangat dalam, lalu Allah kasih kesempatan untuk bangun. Di akhir hidupnya, Suryo dikenal bukan sebagai mantan koruptor, tapi sebagai pengingat bahwa hijrah sejati tak dimulai dari status sosial, tapi dari keberanian mengakui kesalahan.